Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashab. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, Kitabul Hudud, kumpulan bab-bab yang berbicara tentang aturan hudud, yakni perkara-perkara yang berkaitan dengan hudud. Hudud adalah bentuk jamak dari had. Bentuk jamak dari had yang secara bahasa pengertiannya adalah melarang. Had itu melarang secara bahasa. Adapun secara istilah, pengertian hudud adalah hukuman dengan kadar yang ditentukan secara syar'i atas suatu perbuatan maksiat dalam rangka mencegah terjadinya hal tersebut. Nah, di hudud pengertiannya secara istilah adalah hukuman dengan kadar yang ditentukan secara syar'i atas suatu perbuatan maksiat dalam rangka mencegah terjadinya hal tersebut. Nah, artinya ada hukuman supaya perbuatan tersebut tidak dilakukan. Nah, maka hudud mempunyai hikmah, dan di antara hikmahnya adalah untuk mencegah orang atau mencegah manusia berbuat maksiat, sekaligus sebagai hukuman dan penghapus dosa bagi pelakunya. Nah, dan ini diantara hikmah adanya hudud atau disyariatkannya
hudud. Naam. Kemudian hudud ini tidak boleh ditegakkan kecuali apabila memenuhi dua syarat. Tidak boleh ditegakkan kecuali memenuhi dua syarat. Naam. Syarat yang pertama adalah pelaku kejahatan tersebut harus baligh dan berakal sehat. Jadi dia orang yang melakukan kejahatan itu adalah orang yang sudah baligh dan orang yang berakal sehat. Naam. Sehingga orang gila apabila dia melakukan tindak kejahatan, maka dia tidak terkena hukum. Begitu pula anak yang belum balik, apabila dia melakukan sebuah tindak kejahatan, maka dia tidak terkena hukum. Naam. Karena pembebanan syariat ini diberikan kepada orang yang baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Naam. Dan syarat ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya, yaitu rufi'al qalamu an thalathatin. Pena, yakni catatan, atau catatan dosa atau pena, ada yang catatan dosa diangkat dari 3 perkara, atau ada 3 perkara yang dosanya tidak dicatat, atau 3 golongan yang dosanya tidak dicatat. Rufi'al qalamu an thalathatin. Yang pertama, anin naim hatta yastayqidh. Yang pertama, orang yang tidur hingga dia bangun. Wa anis sabiyyi hatta yablugha. Dan yang kedua, dari anak kecil sampai dia baligh. Wa anil majnuni hatta yufiqa. Dan yang ketiga, dari orang gila hingga dia sadar kembali. Nah, jadi ada 3 golongan manusia yang apabila dia melakukan suatu tindak kejahatan atau dosa, maka tidak tercatat, tidak dicatat atau diberikan udzur, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun. Misalnya ada seseorang dia tidur, lalu ada orang di sampingnya, dia tidur, dia ngigau, dia ambil kayu atau ambil pisau, dia tikam orang yang ada di sampingnya, misalnya mati. Seharusnya kalau kasus pembunuhan kan ada qisas atau ada diyat, tapi karena orang ini adalah orang yang dalam keadaan tidur,
maka udzur, tidak terkena hukum. Tidak terkena hukum. Atau as-sabi hatta yablugha, anak kecil sampai dia balik. Karena memang pembebanan syariat ini kepada orang yang balik, orang yang sudah balik, dewasa. 6. Sehingga kalau ada anak kecil dia melakukan tindak kejahatan atau kekeliruan, atau misalnya bulan Ramadan dia tidak berpuasa, atau dia tidak sholat, sementara dia masih belum balik, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Yang ketiga, wanil majnuni hatta yufiq, dari orang gila sampai dia sadar kembali. Sampai dia sadar kembali. Ini orang gila yang melakukan tindakan dosa atau melakukan suatu kejahatan, maka dia tidak terkena sanksi. Tidak terkena sanksi karena dia gila. Karena dia gila. Kecuali ketika dia sadar atau sampai dia sadar. Kalau dia sudah sadar dan dia melakukan tindak kejahatan dalam keadaan sadar, maka dia terkena hukum. Maka dia terkena hukum. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama, yaitu hudud tidak dapat ditegakkan kecuali apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah balik dan berakal sehat. Pelaku kejahatan tersebut haruslah orang yang balik dan orang yang berakal sehat. Atsani, syarat yang kedua, yaitu pelaku kejahatan tersebut harus mengetahui bahwa perbuatan yang dia lakukan itu adalah pelanggaran terhadap syariat atau perkara yang dilarang dalam syariat. Nah, ini syarat yang kedua, yaitu ketika dia melakukan sebuah tindak kejahatan atau dia melakukan dosa, maka dia dalam keadaan yang harus tahu bahwa apa yang dia lakukan itu memang dilarang dalam syariat. Nah, sebagaimana datang sebuah riwayat dari Umar Ibn Al-Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, di mana mereka berkata, la hadda illa ala man alimah. Tidak ada had, yakni tidak ada penegakan hukum had atau hudud illa ala man alimahu, kecuali bagi orang yang mengetahui hukum dari perbuatannya itu. Jadi dia melakukan tindakan sebuah dosa, dia sudah tahu bahwa ini adalah dosa. Dia melakukan sebuah tindakan pelanggaran, dia tahu bahwa ini adalah tindakan pelanggaran dalam syariat. Nah, ini memberikan, meskipun athar ini adalah athar yang diperbincangkan oleh para ulama, di antaranya sebagian para ulama mengatakan ini adalah athar yang dhaif. Namun demikianlah, salah satu sebab tegaknya hukum itu adalah dia mengetahui perkara pelanggaran itu dalam keadaan mengetahui. Nah, taib. Maka apabila terpenuhi dua syarat ini, ikhwan, maka hukum hudud itu dapat ditegakkan. Hudud itu dapat ditegakkan. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian beberapa mukaddimah yang terkait dengan Kitabul Hudud. Naam. Kita masuk pada bab-babnya. Dan bab yang pertama dari Kitabul Hudud yaitu babu hadiz zani. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar As-Asqalani rahimahullah,
bab keterangan tentang hukuman az-zani bagi orang yang berzina. Hukuman bagi orang yang berzina. Nah, kita lihat hadis-hadisnya. Nah, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana rahimahullah, wa an Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhuma, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani yang Allah telah meridai mereka berdua, berkata, anna rajulan minal a'rabi ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki dari A'rab, ini Arabi, seorang lelaki Badui, Arab Badui, Arab primitif. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, anshuduka Allah illa qadaita li bi kitabillah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sesungguhnya aku hanya berharap kepadamu, qadaita li bi kitabillah, agar engkau memutuskan perkaraku dengan kitab Allah. Aku menginginkan agar engkau memutuskan perkara kepadaku dengan kitab Allah. Nah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah dimaklumi bahwa tidak mungkin memutuskan di luar daripada kitab Allah. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin Rasulullah memutuskan perkara di luar daripada ketetapan Allah. Tapi Badui ini masih mengatakan, qadaita li bi kitabillah, aku berharap engkau memutuskan, atau aku inginkan engkau memutuskan kepadaku perkaraku dengan kitab Allah. Faqala al-akhar wa huwa afqahu minhu, na'am. Maka berkatalah orang lain yang lebih paham dari Badui ini, na'am, iya, benar. Jadi ada dua orang datang kepada Rasulullah, tapi yang datang untuk berbicara duluan ini adalah seorang Arab Badui, bersama dengannya ada orang lain. Iya, na'am. Maka ketika Arab Badui dia mengatakan, anshudukallah illa qadaita li bi kitabillah, demi Allah, aku menginginkan agar engkau memutuskan kepadaku perkaraku dengan kitab Allah. Maka orang yang datang bersama dengannya yang lebih fakih daripadanya itu berkata, "Naam, benar." yakni mereka berdua ini menginginkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara mereka dengan kitab Allah. Jadi mereka yang inginkan adalah ditegakkan hukum, bukan mereka datang untuk meminta nasihat, tetapi mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keputusan hukum atas perkara mereka. Faqdi bainana bi kitabillah, maka putuskanlah di antara perkara kita dengan kitab Allah. Putuskanlah
di antara perkara kita dengan kitab Allah Azza wa Jal. Nah, atau berilah keputusan kepada kita dengan kitab Allah Azza wa Jal. Wa'dan li, dan izinkanlah aku untuk bicara, atau izinkan aku untuk menyampaikan persoalanku. Nah, faqala qul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul, bicaralah. Dan orang ini dia minta izin dari Rasulullah ketika dia menyampaikan maksudnya yang sama dengan Badui yang tadi, yaitu mereka menginginkan semata-mata untuk Rasulullah buatkan keputusan kepada mereka dengan kitab Allah dari persoalan yang mereka hadapi. Lalu dia katakan, wa'dan li, berilah izin kepadaku untuk bicara, untuk menyampaikan persoalan yang dialami oleh mereka. Maka Rasulullah pun memberikan izin kepada mereka. Kata Rasulullah, qul, bicaralah. Qala, orang itu dia berkata, inna bani kana asifan ala hadha, sesungguhnya anakku adalah menjadi buruh terhadap orang ini, dan dia bekerja dengan orang ini. Fazana bimratih, lalu dia berzina dengan istrinya, istri majikannya. Wa inni ukhbirtu anna ala bani ar-rajma, dan aku diberitahu bahwa hukuman yang akan didapatkan atau diderita oleh anakku adalah ar-rajm, yaitu rajam. Faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidatin, maka aku ingin menebusnya, ini membayar tebusan dengan 100 ekor kambing dan 1 orang budak. 100 ekor kambing dan 1 orang budak. Fasa'altu ahlal ilmi, maka aku pun bertanya kepada ahlul ilmi, kepada para ulama yang dapat dia jumpai ketika itu sebelum dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbaruni anna ala bani jalda mi'atin wa taghriba amin, maka mereka mengabarkan kepadaku bahwa anakku atasnya hukum dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun dari negerinya, dari tempat tinggalnya. Wa anna ala imra'ati hadha ar-rajma, dan hukuman atas istri orang ini adalah ar-rajm. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah mendengarkan pengaduan dia, ya, apa yang dia sampaikan dan apa yang dikatakan oleh para ahlul ilmi kepadanya dari hukuman yang harus mereka dapatkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laqdiyanna bainakuma bi kitabillah, sungguh aku benar-benar akan memberikan keputusan hukum di antara kalian dengan kitabullah, dengan kitabullah. Al-walidatu wal ghanam raddun alaik,
Kata Nabi, budak dan kambing yang engkau jadikan sebagai tebusan itu raddun alaik, dikembalikan kepadamu. Dikembalikan kepadamu. Wa ala ibnika jaldu mi'atin wa taghribu amin. Sementara kepada anakmu ini adalah cambuk kepada anakmu lelaki tersebut adalah cambuk 100 kali wa taghribu amin, dan diasingkan dari kampungnya selama satu tahun. 6. Waqdu ya Unais ila imraati hadha. Maka pergilah wahai Unais, temuilah wanita ini. Fa in i'tarafat, kalau dia mengaku atas perbuatan tersebut, farjumha, maka rajamlah dia. Rajamlah dia. Nah, kata Al-Hafidh, muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa hadha al-lafdhu li Muslim. Dan ini adalah lafaz dalam riwayat Muslim. 6. Kemudian kata Al-Hafidh, kita jelaskan setelah kita bacakan satu hadis lagi. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah berkata, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, dan dari Ubadah bin Samit yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudu anni, ambillah dariku, faqad ja'ala Allahu lahunna sabila, sungguh Allah telah menjadikan kepada para wanita ini jalan. Al-bikru bil bikr jaldu mi'atin wa nafyu sanah. Seorang perawan atau perjaka kalau melakukan perzinahan, maka jaldu mi'atin wa nafyu sanah, dicambuk 100 kali dan diasingkan dari kampungnya selama 1 tahun. Wa thayyibu bithayyib jaldu mi'atin war rajm. Adapun at-thayyib ini seorang janda atau seorang yang sudah menikah, apakah sudah bercerai atau belum? Orang tidak perawan lagi karena pernikahan yang sah. Ini muhson namanya. Tapi umumnya at-thayyib ini dipakai untuk janda kalau dalam kitabun nikah, ya. Nah, yaitu jildu mi'atin wa rajmu. Itu hukumannya kalau melakukan perbuatan zina adalah jildu mi'atin wa rajm, yaitu dicambuk 100 kali dan dirajam. Ini dipadukan antara dua hukuman. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Nah, maka ikhwan, di dalam dua hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, kebodohan orang Badui ini, ya, karena mereka jauh dari ilmu. Kebodohan orang Badui, ya, karena mereka jauh dari ilmu, hukum-hukum dan etika, di mana mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan perkara di antara mereka berdasarkan kitabullah. Nah, maka ini dikatakan kebodohan. Padahal mereka meminta untuk diputuskan hukum berdasarkan kitabullah. Kenapa dikatakan kebodohan? Ya karena bertentangan dengan fitrah,
bertentangan dengan kebenaran, yaitu apa? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang tidak mungkin memutuskan hukum kepada mereka berdasarkan hawa nafsu. Tidak mungkin. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin memutuskan hukum kepada mereka berdasarkan hawa nafsu. Pasti beliau memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi mereka mengatakan kepada Rasul demikian pula. Maka ini menunjukkan kebodohan dan kurangnya etika. Kebodohan karena kurangnya etika mereka, sebab jauh dari ilmu. Jauh dari ilmu. Nah, yang kedua, baiknya perilaku atau akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya perilaku atau akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana beliau tidak bersikap buruk kepada badui yang bersikap buruk kepada beliau. Nah, coba antum bayangkan seorang alim, kita datang kepadanya dan kita katakan, tolong berikan saya suatu keterangan yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. Seolah-olah ada indikasi bahwa orang ini bisa jadi memberikan keputusan di luar daripada Al-Quran dan Sunnah, atau orang ini tidak amanah dalam menyampaikan ilmu. Ini sikap yang jelek. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas dia dengan keburukan. Ini menunjukkan indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang berikut, pelajaran yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa sesungguhnya hukum bagi ghairu muhsan atau hukum bagi orang yang ghairu muhsan itu orang yang belum pernah menikah. Orang yang belum pernah menikah atau melakukan hubungan suami istri dengan akad yang sah, itu namanya ghairu muhsan. Sesungguhnya hukuman bagi ghairu muhsan apabila dia berzina adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun dari negerinya. Nah, demikian juga bagi orang yang muhsan. Orang yang muhsan adalah orang yang pernah melakukan hubungan suami istri yang didasarkan atas pernikahan yang sah. Itu namanya muhsan. Itu namanya apa? Muhsan. Kalau orang yang melakukan hubungan suami istri dengan akad yang tidak sah, itu bukan muhsan namanya. Ya. Nah, orang yang muhsan itu orang yang melakukan hubungan suami istri dengan akad yang sah. Maka hukuman bagi muhsan yang melakukan perzinahan adalah rajam. Nah, ya orang merdeka ya. Ini khusus hukuman rajam ini bagi orang muhsan yang merdeka. Orang muhsan yang merdeka, yaitu dirajam. Rajam itu gali kolam, lalu orang ini masuk di dalam kolam itu dan dilempari dengan batu sampai mati. Nah, ya, dilempari dengan batu, itu namanya rajam. Nah, yang berikut, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak boleh mengambil kompensasi untuk membatalkan hudud, untuk membatalkan hukum Allah. Nah, apabila seseorang dia mengambil kompensasi untuk memanipulasi hukum Allah, maka itu termasuk memakan harta dengan cara yang batil. Memakan harta dengan cara yang batil. Nah, sisi pendalilannya Rasulullah mengembalikan
mengembalikan 100 ekor unta dan budak dan seorang budak yang dijadikan sebagai tebusan atas perbuatan tersebut. Maka Rasulullah kembalikan, lalu Rasulullah tegakkan hukum atas mereka. Ya, maka tidak boleh mengambil kompensasi. Nah, kalau dalam sekarang ini namanya sogok, suap. Disogok untuk dilakukan manipulasi dalam persoalan hukum. Ini tidak boleh. Barang siapa yang mengambil tersebut, maka dia telah memakan harta dengan cara yang batil. Memakan harta dengan cara yang batil. Nah, yang berikut, bahwa boleh mewakilkan orang lain dalam menetapkan hudud dan melaksanakannya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Unais, di mana kata Rasulullah, "Waqdu ya Unais ila imraati hadha fa in tarafat farjumha." Nah, pergilah wahai Unais, yakni temuilah orang tersebut, wanita itu, wanita orang ini, apabila dia mengaku atas tindakannya itu, maka rajamlah dia. Maka ini Rasulullah mewakilkan penegakan hukum hudud kepada orang lain. Nah, paham ya? Nah, kemudian yang menjadi catatan atau menjadi suatu faedah khusus di sini, faedah yang paling penting, bahwa dalam penegakan hudud itu dikembalikan kepada pemimpin, yakni pemerintah, kembalikan kepada pemerintah untuk melaksanakan perkara tersebut, untuk menegakkan hudud. Nah, kemudian yang berikut, bahwa berdasarkan hadis yang mulia ini, bahwa untuk menetapkan hudud, yakni penegakan hukum terhadap orang yang berzina, itu dapat ditetapkan dengan pengakuan satu kali. Ini kalau satu orang dia mengaku secara sukarela, maka cukup, sudah dapat dijadikan sebagai pegangan untuk menetapkan hukum. Nah, meskipun dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat, namun inilah pendapat yang rajih berdasarkan hadis ini. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada sahabat, yaitu kata Rasulullah, "Waqdu ya Unais ila imraati hadha." Ya, berangkatlah wahai Unais kepada istri orang ini. Fa in tarafat farjumha. Kalau dia mengaku, maka rajamlah dia. Sudah satu kali pengakuan saja. Rasulullah tidak memberikan keterangan kalau dia harus mengaku 2 kali, 3 kali, atau dia harus demikian dan demikian, tidak. Kata Rasulullah, apabila dia mengaku, fa in tarafat, apabila dia mengaku atas tindakannya tersebut, farjumha, maka rajamlah dia. Nah, baik. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis yang mulia ini, bahwa bolehnya bersumpah dengan nama Allah demi menguatkan keabsahan suatu masalah atau keabsahan masalah-masalah yang penting, masalah-masalah yang penting. Nah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi la'aqdiyanna bainakuma bi kitabillah." Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku benar-benar akan memutuskan hukum di antara kalian berdua dengan kitab Allah. Jadi bolehnya bersumpah untuk apa? Menguatkan keabsahan masalah-masalah yang penting. Nah, kemudian yang berikut faedah yang dari hadis yang mulia ini, bahwa
Hadis ini merupakan dalil pemberian fatwa para ulama di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal itu boleh ya. Nah, sebagaimana orang ini dia berkata, saat itu kan ada Rasulullah, iya. Ada Rasulullah, tetapi Badui ini hidupnya agak jauh dari Rasulullah, yang namanya juga primitif ya, jauh di pegunungan. Maka mereka sebelum datang kepada Rasulullah, dia bertanya kepada orang-orang alim dari kalangan para sahabat. Baru sampai dia di hadapan Rasulullah, baru dia adukan juga masalahnya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah ada orang-orang alim yang memberikan fatwa. Ada orang-orang alim yang memberikan fatwa, dan Rasulullah tidak mengingkari itu. Hal ini tersebut dari atau terlihat dari perkataannya. Dia mengatakan fasa'altu ahlal ilmi, maka aku pun bertanya kepada ahlul ilmi. Fa akhbaruni anna ala bni jalda mi'atin wa taqriba amin ila akhir. Maka aku pun bertanya kepada ahlul ilmi, lalu mereka mengabarkan kepadaku bahwa hukuman yang pantas untuk anakku adalah cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun dan seterusnya. Maka dia mengatakan bahwa dia bertanya kepada ahlul ilmi. Ya, Rasulullah tidak mencegah dia, oh jangan bertanya kepada mereka, tidak. Ya, dan ini dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diamnya Rasulullah dari sini, maka ini menunjukkan kebolehannya. Nah, mafhum ya? Taib. Dan ini juga sebagai catatan bahwa bolehnya bertanya kepada ulama yang tidak yang jenjangnya berada di bawah, meskipun ada para ulama yang jenjangnya di atas, atau orang yang keilmuannya ya tidak sekaliber orang yang ada di suatu negeri. Nah, boleh bertanya kepada mereka. Nah, artinya orang yang berada pada posisi yang nazil dari orang yang berada pada posisi yang ali, yang lebih tinggi. Ini boleh saja, tidak apa-apa. Nah, taib. Di mana orang ini bertanya kepada ahlul ilmi, para sahabat. Tentu kedudukan para sahabat berbeda dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi ilmu. Jadi boleh bertanya kepada orang yang senior, meskipun masih ada yang lebih senior. Begitu. Nah, taib. Mafhum ya? Kemudian faedah yang berikutnya terkait dengan hadis Ubadah bin Samit. Itu para ulama berselisih pendapat. Tentang pelaksanaan kandungan hadis ini, yaitu kalau gadis atau perjaka maka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ini para ulama sepakat, tidak ada perselisihan. Tapi kemudian mereka baru berselisih pada kalimat yang kedua, yaitu wathayyibu bithayyib jaldu mi'atin warrajmu. Kalau athayyib janda atau muhsan, orang yang sudah pernah menikah dengan akad yang sah, lalu dia melakukan tindakan perzinahan, maka dia didera 100 kali dan dirajam. Ini digabungkan 2 hukuman padanya. Para ulama berselisih pendapat di sini. Jumhur ulama memilih bahwa dia dirajam saja. Nah, sebagaimana ini pendapat yang dikuatkan oleh 4 imam madhab. Madhabnya Hanafiyah, madhabnya Malikiyah, madhabnya Syafi'iyah, dan madhabnya Hambali atau Hanabilah. Nah, 4 madhab memegang pendapat ini. Maka kita katakan apa? Jumhur ulama memegang pendapat ini, yaitu dia dirajam saja.
Nah, dan dari kalangan para sahabat, yang memegang pendapat ini diantaranya adalah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Naam. Adapun dari kalangan tabi'in diantaranya Imam Az-Zuhri, Ibrahim An-Nakhai, Al-Auza'i dan Abu Thawr, dan orang-orang yang sependapat dengan mereka. Nah, adapun sebagian para ulama yang lain, mereka berpendapat bahwa dipadukan antara hukum dera, cambuk dan dirajam, dua-duanya. Sebagian ulama yang lain berpendapat demikian. Dan di antara kalangan sahabat yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Abu Dzar radhiyallahu anhu. Mereka berpendapat bahwa kalau ats-tsayyib melakukan perzinahan, maka dia dicambuk dan dirajam, dua-dua dipadukan menurut mereka. Nah, dan dari kalangan tabi'in yang memegang pendapat ini adalah Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Namun setelah melihat nas-nas dalam permasalahan ini, maka yang rajih, yang kuat berdasarkan nas-nas, yaitu pendapat yang pertama, yaitu cukup dirajam saja, tidak dipadukan antara didera dan dirajam. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian ya ikhwan, sini ada beberapa catatan dalam penegakan hudud. Beberapa catatan dalam penegakan hudud. Yang pertama, bahwa pelaksanaan had tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Tidak boleh dilakukan di dalam masjid. 6. Sebagaimana datang dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis dari Hakim bin Hizam, itu dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyustaqada bil masjid, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari pelaksanaan qisas di masjid. Ini pelaksanaan had hukum. Qisas itu termasuk dari pelaksanaan had ya. Nah, yang kedua, catatan yang kedua ya, dan ini merupakan penegasan dari faedah, dari sebagian faedah yang kita katakan tadi, bahwa jika masalah had telah sampai ke tangan penguasa, jika masalah had telah sampai di tangan penguasa, maka tidak boleh mengajukan syafaat, yakni semacam permintaan amnesti. Amnesti itu pengampunan ya, semacam permintaan pengampunan atau amnesti. Nah, atau meminta orang yang punya hubungan baik dengan penguasa atau orang yang bisa didengar oleh penguasa untuk membatalkan hukum tersebut. Jadi kalau sudah sampai di tangan penguasa, sudah sampai di pengadilan, tidak ada lagi pembatalan hukum, tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi, tidak ada permintaan amnesti, tidak ada. Kalau sudah sampai di tangan penguasa, ya. 6. Sebagaimana telah datang dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dhaddallaha fi amrih. Barang siapa yang syafaatnya sampai menghalangi pelaksanaan salah satu daripada hududullah, daripada hukum had, na'am, faqad dhaddallaha fi amrih, maka berarti dia telah
menyaingi keputusan Allah. Dia telah apa? Menyaingi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini haram. Haram meminta syafaat, ya, meminta pembelaan, amnesti dan seterusnya, negosiasi untuk membuat seseorang lolos dari hukum Allah. Itu tidak boleh ketika sudah sampai di pengadilan. Nah, jadi tahapnya negosiasi, memberikan nasihat supaya seorang bertobat dan seterusnya, itu tahapnya ketika belum sampai di penguasa. Belum sampai di penguasa. Yani belum ada penegakan hukum dari penguasa, belum ada katakanlah gelar pengadilan, ya. Nah, toib, mafhum ya. Kemudian sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam satu kasus, ya. Nah, sebagaimana ada orang yang hendak memaafkan seorang pencuri. Orang itu dia pencuri, lalu setelah kasusnya dihadapkan di hadapan Rasulullah untuk melakukan hukum, lalu dia ingin memaafkan. Dia ingin memaafkan orang tersebut. Maka apa kata Rasulullah? Fahala qabla an ta'tiyani bih. Ya, mengapa engkau tidak memaafkan dia sebelum bawa dia ke sini? Kenapa? Engkau tidak memaafkan dia sebelum bawa dia ke sini. Jadi kalau sudah ada di tangan penguasa untuk memutuskan hukum, tidak ada lagi negosiasi. Tidak ada lagi negosiasi. Nah, taib. Itu beberapa catatan. Catatan yang kedua, atau catatan yang keberapa? Ketiga. Catatan yang ketiga bahwa para fuqaha rahimana wa rahimahumullah mengatakan bahwa pelaksanaan had perzinahan harus dihadiri oleh imam atau wakilnya, juga dihadiri oleh sekelompok masyarakat kaum muslimin. Jadi tidak boleh dilakukan hukum itu secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dalam penegakan hukum had bagi pelaku perzinahan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang kedua, wal yashhad adabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka berdua disaksikan oleh sekelompok kaum muslimin. Jadi dilakukan di hadapan khalayak ramai supaya itu bisa jadi apa? Bisa jadi efek jerah maksudnya. Nah, mafhum ya? Kemudian yang berikut, faedah yang berikut atau catatan yang berikut bahwa hukum rajam ini adalah salah satu hukum yang awalnya terdapat dalam Al-Quran. Awalnya terdapat dalam Al-Quran. Yani lafadznya juga ada dalam Al-Quran. Namun kemudian lafadznya dihapus, namun hukumnya tetap berlaku. Hukumnya tetap berlaku. Nah, jadi memang di dalam Al-Quran itu kan ada nasikh dan ada mansukh. Ada yang datang untuk menghapus dan ada yang dihapus. Ada yang menghapus secara makna saja tapi lafadz Al-Qurannya tetap ada. Ada yang menghapus hukumnya tapi lafadznya tetap ada. Ada juga yang menghapus lafadznya tapi hukumnya tetap ada. Ya. Nah, sebagaimana hukum rajam ini, awalnya ada ayatnya tapi kemudian dihapus ayat tersebut secara lafadz, namun hukumnya tetap ada, berlaku. Ya. Nah, dan disinilah sebahagian ahlul bid'ah menolak adanya rajam karena perkara ini. Karena perkara ini. Nah, maka ini catatan yang penting. Bahkan dalam kitab-kitab akidah bahasan tentang ini disebutkan. Nah, dan sebagaimana lafaz yang dihapus itu kata para ulama sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar, naam,
Dan asal hadis ini ada dalam muttafaqun alaih, yaitu lafadznya, lafadz ayat yang ada dalam Al-Quran itu, wa syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakalam minallah wallahu azizun hakim. Jika seorang lelaki dan wanita tua berzina, maka rajamlah mereka tanpa ragu sedikit pun, sebagai hukuman dari Allah, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana, azizun hakimun. Ini ayat. Ayat ini lafadznya ada tadinya dalam Al-Quran, kemudian lafadznya dihapus. Nah, taib. Ini beberapa catatan yang terkait dengan bahasan ini, dan insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini insyaallah pembahasan tentang kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan kitab Bulughul Maram biidznillah taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Selanjutnya pelajaran ensiklopedia adab ya. Apa tafsir? Mausu'atul Adab Al-Islamiyah. Tayyib. Bismillah. Akhwana fid din wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada pembahasan atau pelajaran Mausu'atul Adab Al-Islamiyah atau ensiklopedia adab Islam. Ensiklopedia adab Islam, yaitu Adabus Safar. Adabus Safar. Nah, yakni adab-adab yang berkaitan di dalam safar, di dalam safar atau perjalanan. Ini seseorang yang berada di dalam safar, dalam perjalanan, maka hendaklah dia memperhatikan beberapa adab. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kadangkala manusia tidak terlepas dari kondisi yang memaksakan dia harus melakukan safar. Harus melakukan safar. Nah, apakah safarnya itu untuk perkara agama atau safarnya untuk perkara dunia? Apakah dia bersafar untuk haji, umroh, atau menuntut ilmu, atau menyelesaikan persoalan-persoalan agama, bersafar untuk bertemu dengan orang alim, atau berziarah kepada orang alim dan seterusnya. Termasuk diantaranya safar dalam urusan agama. Atau bisa jadi seseorang bersafar untuk urusan dunia, berdagang, atau yang lain-lainnya dari urusan-urusan dunianya. Nah, sehingga
sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk memperhatikan adab-adab tatkala dia bersafar. Nah, di antara adab-adab tersebut adalah yang pertama, niat yang baik. Niat yang baik. Nah, seseorang dia bersafar, itu dia harus membarengi safarnya itu dengan niat yang baik. Nah, karena safar bisa menjadi amal saleh apabila dia meniatkan dengan niat yang baik. Niat yang baik. Misalnya dia bersafar untuk mencari penghidupan, berdagang. Kalau dia niatnya lurus, niatnya baik, maka ini amalan saleh dan safarnya menjadi amalan saleh. Begitu pula kalau dia bersafar untuk berjihad atau yang lain-lainnya. Nah, dan ini sangat penting sekali perkara niat. Sangat penting. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal manusia itu tergantung dari niatnya. Dan seseorang hanyalah mendapatkan pahala sesuai dengan dia apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Maka barang siapa yang dia berhijrah untuk Allah dan Rasul, maka dia akan sampai pada hijrahnya itu pada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang berhijrah, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, adalah untuk urusan dunia. Untuk urusan dunia. Maka kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, atau dia berhijrah dari suatu daerah ke daerah lain untuk menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu akan sampai kepada apa yang dia niatkan. Maka niat ini sangat penting sekali. Seseorang akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka memperbaiki niat itu perkara yang sangat penting. Dan para ulama salaf, mereka tidak henti-hentinya setiap saat mengoreksi dan memperbaiki niat mereka. Mengoreksi dan memperbaiki niat mereka. Nah, baik. Kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimana rahimahullah dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Insyaallah ya. Luar biasa sekali anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Itu kata Rasulullah, idza maridal 'abd aw safara. Apabila seorang itu dia sakit atau dia bersafar. Apabila seorang hamba dia sakit atau dia bersafar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka akan dituliskan baginya seperti apa yang dia amalkan ketika dia bermukim dan dia sehat. Jadi coba antum bayangkan, seorang yang kalau dia sehat dia selalu melakukan amalan sunnah misalnya, dia selalu melakukan sholat sunnah, sunnah rawatib atau puasa sunnah. Lalu begitu dia sakit dia tinggalkan puasa itu karena sakit, udzur syar'i. Atau dia tinggalkan puasa, dia tinggalkan sholat rawatib misalnya karena udzur syar'i. Maka apa yang dia dapatkan? Dia tetap mendapatkan pahala atas sholat sunnahnya dan puasa sunnahnya. Subhanallah.
Padahal dia dalam keadaan tidak melakukannya. Dia tidak melakukannya karena apa? Apa yang mencegah dia dari melakukannya? Udzur syar'i. Yaitu karena dia sakit. Padahal dia ini kalau sehat dan mukim, dia selalu melakukan amalan tersebut. Nah, atau misalnya seseorang yang dia selalu melakukan sholat sunnah rawatib atau puasa sunnah, lalu suatu ketika dia bersafar. Dia bersafar maka dia mengambil rukhsah, yaitu dia tidak melakukan puasa sunnah, karena memang puasa wajib saja diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dalam safar, apalagi puasa sunnah, ya, maka dia tidak berpuasa. Lalu dia juga tidak melakukan sholat sunnah rawatib karena dia mengkasar sholat atau dia menjamak sholat. Padahal dia ini kalau tidak bersafar, kalau dia mukim, dia selalu menjaga sholat rawatibnya dan juga dia selalu menjaga puasa sunnahnya. Tapi karena dia safar, maka dia terhalang dari safarnya itu untuk melakukan perkara tersebut. Maka terhalangnya dia ini dengan udzur yang syar'i, yaitu safar, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia dapat pahala tidak dari puasa sunnahnya dan salat sunnah rawatibnya? Dapat. Dia dapat. Jadi kalau orang dia bersafar, jangan dia tanggung-tanggung. Kalau dia mau mengkasar salat, dia katakan eman-eman, sayang saya tidak melakukan salat sunnah, padahal saya selalu menjaga salat sunnah ini. Katakan kepadanya bahwa kasarlah salat. Kasarlah salat. Karena pendapat yang rajih dari pendapat para ulama mengatakan kasar dalam safar itu adalah wajib. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan bukan wajib. Bukan wajib. Tapi kalau bukan wajib, maka ini juga utama karena ini rukhsah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang mengambil keringanan sebagaimana Allah mencintai orang yang mendatangi kewajiban. Ya, maka ambillah keringanan kalaulah dia adalah orang yang berpandangan bahwa itu adalah keringanan. Dan jangan takut dengan amalan sunnah yang dia lakukan. Kenapa? Karena tetap dia mendapatkan catatan pahala atas itu. Masya Allah, hadis yang mulia ini, Masya Allah. Ya, maka dari itu lazimkan ya ikhwan, lazimkan suatu amalan. Ketika antum dalam keadaan mukim, ketika antum dalam keadaan sehat, lazimkan suatu amalan. Apakah itu sholat sunnah rawatib atau amalan yang lainnya, yang jika sekiranya suatu saat antum terhalang karenanya, apakah karena sakit atau karena udzur-udzur syar'i yang lain, niscaya antum tetap akan mendapatkan pahala atas perkara tersebut meskipun tidak diamalkan. Nah, ini menunjukkan niatnya yang luar biasa sekali. Kedudukan niat ini pengaruh, sangat berpengaruh. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana terdapat dalam riwayat Bukhari, itu Rasulullah bersabda, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah engkau mengeluarkan suatu nafkah yang engkau harapkan dengannya wajah Allah, melainkan engkau akan diberikan balasan atasnya. Dia mengeluarkan nafkah, memberikan makanan kepada keluarganya misalnya, atau orang-orang yang dia tanggung dengan niatnya mengharapkan wajah Allah, maka dia akan mendapatkan balasan atasnya. Ya, ini menunjukkan kepada kita juga tentang begitu pentingnya peran niat dalam beramal. Nah, taib. Kemudian adab yang kedua itu hendaklah seseorang tidak bersafar untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, hendaklah seseorang tidak bersafar untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, di antara safar-safar untuk maksiat kepada Allah itu banyak sekali ya. Banyak sekali sesuai dengan jenis-jenis kemaksiatan. Ada orang bersafar untuk nyabung ayam, ya, misalnya dari Tehoro dia harus ke Masohi bawa ayamnya untuk nyabung di sana, karena di Tehoro tidak ada nyabung. Subhanallah, kemaksiatan. Atau dia bersafar untuk beri narkoba atau yang semisal dengannya, atau dia bersafar untuk mendatangi tempat-tempat perjudian. Subhanallah, ini luar biasa. Ini termasuk safar kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, atau dia bersafar untuk ke negara-negara kafir bukan untuk keperluan darurat. Jadi bersafar ke negeri-negeri kafir bukan untuk kepentingan darurat, itu termasuk kemaksiatan kepada Allah. Termasuk
kemaksiatan kepada Allah. Orang datang ke Jerman, datang ke Inggris, ya, datang ke Amerika tanpa ada kepentingan darurat, termasuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hendaklah kita takut kepada Allah. Jangan sampai ketika kita sampai di negeri-negeri tersebut, Allah mewafatkan kita. Allah mewafatkan kita di negeri-negeri tersebut. Negeri yang penuh dengan kekafiran. Negeri yang penuh dengan kekafiran. Termasuk menghindari tempat-tempat kemaksiatan. Ada orang bersafar untuk mendatangi tempat-tempat kemaksiatan. Bersafar ke candi-candi, bersafar ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Dengan apa? Dengan dibungkus atau dibalut dengan nama wisata religi. Wisata religi. Batil. Mendatangi tempat kemaksiatan untuk apa? Bayangkan bagaimana kalau antum datang ke tempat kemaksiatan tersebut dan Allah wafatkan antum di sana. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Waliyadzubillah. Ya, mengunjungi candi-candi kemaksiatan, mengunjungi tempat-tempat kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Ini termasuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, Masya Allah ya. Keluarkan uang untuk kemaksiatan. Keluarkan uang untuk kemaksiatan. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan istikharah. Melakukan istikharah. Nah, subhanallah ya ikhwan, istikharah ini adalah sunnah yang paling agung dan adab Islam yang sangat tinggi. Adab Islam yang sangat tinggi. Ini seseorang menunjukkan seseorang ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dalam urusan-urusan dunia saja, urusan dia mau bersafar. Bersafar untuk hal-hal yang penting, misalnya dia beristikharah kepada Allah. Beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang bersifat istikharah ini sudah kita lewati. Ya, sudah kita lewati dalam pembahasan kitab Bulughul Maram ya. Nah, baik. Kemudian jangan lupakan untuk mengambil istikharah dalam perkara-perkara yang penting. Dalam mengambil perkara-perkara yang penting. Dan istikharah pun mempunyai adab-adab. Punya adab-adab. Ya, tidak ada salahnya kalau orang mau menikah dia istikharah. Tidak ada salahnya. Apalagi kalau dia terbayang-bayang antara pilihan yang ini atau yang itu. Ya. Misalnya dia punya banyak pilihan, ya katakanlah dia bingung sendiri, istikharah, tidak apa-apa. Istikharah, ya Allah ini bagaimana? Berikan ya Allah ini yang terbaik. Ada ingin maju dengan yang ini ya Allah, tapi yang ini juga merengek pengen maju ya Allah. Kalau bisa ya dua-duanya, tidak apa-apa sekaligus. Ya Allah, takdirkan yang terbaik. Ya, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Tapi kalau belum ada yang calonnya, tidak bisa istikharah. Untuk apa mau istikharah? Belum ada calonnya. Ya. Kalau sudah ada ya istikharah. Nah, lalu apa istikharah juga untuk perkara-perkara penting. Misal dia ingin melakukan suatu usaha perdagangan, atau dia ingin ya melakukan suatu, ya, intinya dia istikharah dalam perkara yang penting. Dan adab-adab istikharah ini bisa merujuk lagi kepada pembahasan yang telah kita lewati. Baik. Yang berikut adalah bermusyawarah. Bermusyawarah. Adab-adab yang berikut adalah bermusyawarah. 6. Yaitu apa? Hendaklah orang yang bersafar, yang berniat bersafar, melakukan musyawarah dengan orang yang dipercaya agama dan akhlaknya. Ya. 6. Dari kalangan kerabatnya. Jadi kalau kerabat atau orang-orang alim, orang-orang yang dianggap penting, orang-orang yang agamanya bagus, pikirannya bagus, pendapat-pendapatnya terpuji, ya, nasihat-nasihatnya baik, maka dia bermusyawarah dengan mereka, tidak ada salahnya. Dalam kasus-kasus tertentu ya, bukan bermusyawarah setiap hari. Contoh mau makan sayur musyawarah, mau beli ikan musyawarah, ya, mau tidur terlantang atau tidur miring musyawarah, ya. Hari-hari antum penuh dengan musyawarah. Lalu dia katakan kita bermusyawarah ini menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan, itu bukan sunnah Rasulullah. Ya. Musyawarah itu dalam sebahagian urusan saja, bukan semuanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyawirhum
fi ba'dil amr. Ya, musyawarahlah dengan mereka dalam sebagian urusan. Bukan semua urusan. Sebagian urusan. Nanti antum tidur mau menghadap kiblat atau menghadap utara, antum musyawarah. Mau beli sayur kangkung atau bayam, musyawarah. Ya, insyaallah enggak perlu. Yang itu enggak perlu. Enggak perlu musyawarah untuk urusan itu. Ya. Nah, di sini musyawarah khusus untuk hal-hal penting, terkhususnya safar. Safar itu hal penting. Safar itu hal penting. Musyawarah juga harus orang yang berakal, orang yang nasihatnya bagus, orang yang berilmu, orang yang baik akhlaknya, agamanya. Nah, itu diajak musyawarah. Ya, bukan orang yang sama-sama tidak tahu. Kalau sama-sama tidak tahu diajak musyawarah, kiamat dunia ini. Ya, nanti antum ingin begitu, dianya ingin begini. Ya, antum katakan yang begitu bagus, ya katakan yang begini lebih bagus. Akhirnya antum tidak bisa bersafar, tidak bisa bersafar. Maka di situ musyawarah dengan orang yang berakal. Kenapa? Karena musyawarah itu perkara yang berat. Artinya apa? Ya, kita tidak tahu manusia ini umur kita. Kita tidak tahu umur kita, kita tidak tahu bagaimana keadaan kita selanjutnya dan seterusnya. Kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti. Bisa jadi ketika kita bersafar, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam safar. Bisa jadi. Lalu bagaimana dengan orang yang kita tinggalkan? Ya. Maka dari itu kita perlu bermusyawarah dengan mereka, memberikan pengertian kepada mereka, ya, dan seterusnya. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza stansahaka fansah lahu." Ya, apabila dia meminta nasihat, maka nasihatilah dia, berilah dia nasihat. Ini musyawarah, meminta nasihat, ya. Baik. Ada orang-orang sebagian yang mereka gulu, ekstrim dalam musyawarah, ekstrim dalam bermusyawarah. Hari-harinya mereka dipenuhi dengan musyawarah, semuanya musyawarah. Apa saja musyawarah. Masya Allah. Ini orang dijadikan musyawarah sebagai landasan agama. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nanti urusan mau makan pakai sendok atau mau makan pakai tangan, musyawarah. Keputusan mengatakan dah makan pakai bila-bila saja. Kira-kira apa jadinya? Ya. Jadi repot. Ya. Mau masak sayur kangkung atau sayur bayam, musyawarah. Keputusan mengatakan tidak, sayur terong saja. Kira-kira repot dah? Ya repot. Maka dari itu musyawarah itu dalam urusan-urusan tertentu saja. Ya. Urusan-urusan tertentu. Di antaranya adalah urusan ketika bersafar. Itu pun kalau dipandang memang perlu. Kemudian selanjutnya adalah melunaskan semua hak-hak manusia yang terbebankan pada seseorang. Ini perkara penting, ya. Itu yang Anda katakan tadi. Apalagi kalau kita bersafar itu jauh, ya. Bersafar jauh, tunaikan hak-hak orang lain dulu. Atau kita mau meninggalkan suatu negeri ke negeri yang lain dalam waktu yang lama misalnya, maka tunaikan hak-hak orang yang ada di negeri tersebut. Tunaikan hak-hak orang yang ada di negeri tersebut. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Kalau kita punya permasalahan dengan orang yang ada di negeri tersebut, maka mintalah maaf. Ya, kalau kita ditolimi maka berilah maaf. Kalau kita misalnya ada mendolimi orang lain, maka mintalah maaf kepadanya. Kalau ada utang piutang, maka selesaikan utang piutang tersebut sebelum melakukan safar. Karena kita tidak tahu, ya, bagaimana kondisi kita nanti dalam safar. Insyaallah, ya. Dan menunaikan hak-hak orang lain itu termasuk diantaranya menunaikan amanah. Itu termasuk menunaikan amanah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian an tu'addul amanat, untuk menyampaikan amanah, menunaikan amanah ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Baik. Kemudian yang berikutnya apa? Wanita tidak bersafar kecuali disertai mahramnya. Wanita tidak boleh bersafar kecuali disertai mahramnya. Masya Allah, ya. Maka ini wanita ini melakukan perjalanan harus bersama mahram. Harus bersama mahram. Kalau belum punya mahram, ya usahakan cari mahram.
mahramnya, supaya bisa temani dalam perjalanan. Ya, mahram yang sebaik-baik mahram adalah mahram suaminya. Kalau dia bisa berjalan bersamanya, atau mahram-mahram yang lainnya dari apa yang ditetapkan dalam syariat. Nah, maka para ulama mengatakan bahwa melakukan safar, wanita yang melakukan safar tanpa mahram adalah haram. Wanita yang melakukan safar tanpa mahram adalah haram hukumnya. Nah, sebagaimana datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin an tu'mina billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa lailatin illa ma'adi mahramin minha." Nah, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar selama 1 hari 1 malam kecuali disertai mahramnya. Kecuali disertai mahramnya, yaitu apa? Ayahnya, ya, atau saudara kandung laki-lakinya, atau anaknya, atau saudara sepersusuannya, atau suaminya dan seterusnya. Ya, saudara susu itu adalah mahram dalam perjalanan, ya, mahram dalam perjalanan. Nah, taib. Jadi di sini tanpa ada pengecualian, ya. Sebagian orang mengada-ngadakan pembahasan yang baru, yaitu dia mengatakan kalau zaman dulu boleh. Kalau zaman dulu ada mahram itu ya harus memang, karena perjalanan dulu itu sulit, ya, perjalanan dulu sulit. Tapi perjalanan sekarang ini gampang saja, naik pesawat, jadi tidak apa-apa, tanpa mahram tidak apa-apa. Ini batil, pendapat yang batil, bertentangan dengan nas. Ada sebagian para doktor lulusan Universitas Islam Madinah yang mengatakan pendapat ini, dan bahkan membolehkan istrinya berangkat dari Makassar ke Jakarta dan dia tunggu di bandara. Ya, naam. La haula wala quwwata illa billah. Ini bahaya. Para dakatir ini bahaya. Para doktor. Ya, naam. Bertentangan dengan nas-nas. Kemudian apa? Yang berikut meminta izin kedua orang tua. Ya, Masya Allah, ya. Ya, ini beruntunglah orang-orang yang masih orang tuanya masih hidup. Ketika dia ingin bersafar, dia meminta restu mereka, meminta izin mereka. Ya. Nah, kenapa? Ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah itu ada pada murka kedua orang tua. Nah, maka ini perkara penting. Ridho orang tua itu perkara penting. Nah, kalau seorang dia bersafar, hendaklah dia musyawarahkan dengan mereka, atau dia sampaikan tujuan-tujuan safarnya kepada mereka, ya, supaya mereka ketika keberangkatannya itu mereka dengan hati yang lapang, mereka tenang, mereka juga percaya, ya, naam, terhadap anaknya yang melakukan safar, dan mereka mendoakan keselamatan, kemudahan dan seterusnya kepadanya. Naam. Kemudian wasiat. Adab yang berikut adalah berwasiat. Orang yang bersafar itu dia berwasiat. Nah, wasiat adalah perkara yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusifih yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu." Tidaklah dibenarkan seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkannya dia bermalam 2 malam, melainkan wasiatnya itu sudah tertulis di sisinya. Ya, ini orang yang wasiat, apalagi kalau orang misalnya dia ada punya sangkut paut dengan orang lain, atau dia ada punya hal-hal yang belum dia tunaikan. Ketika dia bersafar, dia berwasiat kepada orang ahli warisnya, keluarganya, untuk ingat dengan apa-apa yang ada
keterkaitan dengannya di negeri atau di tempatnya itu. Ya barangkali ketika Allah Tabaraka wa ta'ala mewafatkan dia atau dia punya kendala utur dan seterusnya dan dia tidak bisa kembali, maka barangkali ahli warisnya menunaikan perkara-perkara tersebut. Maka wasiat ini penting. Wasiat penting. Nah, barangkali dia punya utang piutang atau dia punya ya hal-hal lain yang memang perlu bagi dia untuk berwasiat. Kemudian yang berikut adalah menunjuk orang yang dapat mengurus keluarga yang ditinggalkan. 6. Hendaklah orang yang bersafar itu dia menunjuk seseorang yang mengawasi dan mengurus urusan keluarganya. 6. Serta mencukupi kebutuhan mereka. Itu orang yang dipercaya agama dan akalnya dari kalangan kerabatnya. Dari kalangan kerabatnya. 6. Supaya dia memperhatikan keadaan mereka ya. Kalau dia punya kerabat, saudara-saudara, maka dia tunjukkan mereka, berikan amanah kepercayaan kepada mereka supaya mengurus urusan keluarganya. Barangkali ada hal-hal yang penting, hal-hal yang darurat, keluarganya butuh ya bantuan dan seterusnya, maka dia urus kepentingan mereka. Dia urus kepentingan mereka. Nah, dan ini indahnya baiknya hubungan kekeluargaan, baiknya hubungan kekeluargaan. Dan ini semua masuk dalam bab ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Nah, kemudian meninggalkan nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan. Ya, meninggalkan nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan sesuai dengan kesanggupan, sesuai dengan kesanggupan. Ini seorang yang hendak bersafar itu ya hendaklah dia tinggalkan nafkah untuk keluarganya sesuai dengan kesanggupannya. Maksudnya supaya keluarganya itu tidak terkatung-katung misalnya, atau mereka tidak berhutang, supaya mereka tidak berhutang. Nah, dan masya Allah ya, ini termasuk adab yang mulia, Tapi sesuai dengan kondisi dan keadaan seorang. Kemampuan seseorang, sesuai dengan kemampuan seseorang. Nah, dan begitu pula orang yang ditinggalkan. Orang yang ditinggalkan jangan berlaku boros. Dia berusaha sehemat mungkin karena dalam posisi dia dalam keadaan sedang ditinggalkan safar. Nah, dan berusaha sebisanya untuk dia meringankan beban. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Mempersiapkan diri dan bekal dengan harta yang halal. Mempersiapkan diri dan bekal dengan harta yang halal. 6. Dan masya Allah ya ikhwan, bahwa mempersiapkan diri dengan harta yang halal ini dapat mendatangkan keberkahan. 6. Dan masya Allah, hal ini merupakan salah satu sebab terkabulnya doa. Sebagaimana datang dalam hadis, ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ar-rajul yutilus safar, seseorang yang melakukan perjalanan jauh yang sampai asy'atha akbara, kusut dan berdebu penampilannya. Yamuddu yadayhi ila sama, lalu dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi ya Rabb, dia berkata ya Allah ya Allah. Ya, tetapi apa? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia hidup dari harta yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah ya. Nah, maka ini penting sekali. Seorang musafir membutuhkan bekal yang dapat memperkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah dan menjadi sebab terkabulnya doa. Ya, maka dari itu seorang musafir dia perlu mempersiapkan dirinya
dan bekal dengan harta yang halal, harta yang halal. Nah, tidak boleh dari hasil korupsi, tidak boleh dari hasil mencuri dan seterusnya. Nah, ini perkara yang penting, perkara yang penting. Nah, kemudian membawa uang secukupnya. Seorang musafir itu tidak boleh safar kayak para sufi. Safarnya para sufi itu nggak bawa bekal, tidak apa-apa, nanti Allah tolong di perjalanan. Ya, tidak punya uang, tidak apa-apa, tidak punya bekal, tidak apa-apa, nanti Allah tolong di perjalanan. Dia safar saja, jalan saja, nanti kira-kira ada saja pertolongan di perjalanan. Ini tawakal yang batil, tawakal yang batil. Nah, orang yang bersafar itu harus mempersiapkan punya persiapan. Harus punya uang secukupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Jangan sampai dia terlunta-lunta di safar, jadi pengemis di safar. Ya, nah, dan kita lihat, masya Allah ya, masya Allah, para ulama, para salaf kita dulu, itu kalau mereka bersafar, bahkan bersafarnya untuk menuntut ilmu, itu mereka mempersiapkan bekal, persiapkan bekal. Ya, mereka kumpulkan uang. Ada yang bekerja selama 1 tahun kumpulkan uang, lalu setelah terkumpul dia pergi belajar 1 tahun pula, atau sampai uangnya habis, baru dia balik lagi. Ya, dia pulang lagi, dia bekerja lagi, kumpul uang untuk bersafar belajar lagi. Masya Allah ya. Nah, maka dari itu safar itu butuh biaya, butuh biaya. Dan bahkan safar dalam menuntut ilmu pun butuh biaya. Makanya ilmu itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan beberapa perkara, kata para ulama. Yaitu pertama, tulul zaman. Ya, lama waktu, panjang, belajar lama. Orang yang belajar singkat tidak bisa. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ilmu tidak bisa didapatkan kecuali dengan beberapa perkara, di antaranya tulul zaman, panjangnya waktu dalam belajar. Kemudian uang, harus punya modal dalam belajar. Orang datang belajar fakir, tidak punya buku, tidak punya apa-apa, tidak bisa belajar, tidak bisa. Dia harus punya modal, harus punya buku, punya kitab, ya, punya catatan dan seterusnya. Ini butuh modal, butuh kendaraan untuk dia datang. Ya, semua ini untuk mendapatkan ilmu. Kalau tidak ada ini, tidak bisa mendapatkan ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Karena orang tidak bisa tidur-tidur di rumahnya, kemudian ilmu datang kepadanya, tidak bisa. Ya, nah, kemudian apa? Dia menyertai guru, harus menyertai guru. Belajar itu harus menyertai guru. Nah, dan ini semua masya Allah ya, butuh biaya, butuh biaya. Nah, kemudian ya, mengundi di antara para istri. Ya, ini sudah sering kita sebutkan ya, bahkan dalam bab kitabun nikah juga, di dalam kitab Bulughul Maram juga ada. Seorang yang punya ya, istri lebih dari satu, dan dia tidak ingin membawa mereka semuanya, tapi dia ingin membawa saja salah satu dari mereka, maka dia harus mengundi mereka, harus mengundi di antara mereka. Nah, baik. Kemudian apa? Bersafar dengan teman-teman yang saleh. Seorang kalau memang dia mau bersafar dengan teman, maka hendaklah dia pilih teman yang saleh dalam perjalanan, dalam safar. Dia pilih teman yang saleh dalam safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdah, ma'alamu masara rakibun bil laili wahdah." Sekiranya manusia mengetahui bahaya safar sendirian seperti yang aku ketahui, niscaya tidak ada seorang pun yang bepergian pada malam hari sendirian. Ya, nah, jadi ini memang juga butuh teman dalam bersafar, apalagi malam hari ya. Nah, itu butuh teman. Nah, begitu pula Rasulullah bersabda, "Naha anil wahdah, ayyabita ar-rajulu wahdah au yusafira wahdah." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sendirian, yaitu melarang bermalam sendirian atau bersafar sendirian. Nah, ini memang butuh teman saleh, karena memang teman yang saleh itu saling menguatkan. Nah, kalau teman yang saleh itu apabila seseorang dia keliru, maka dia diingatkan. Apabila dia salah, maka dia dibenarkan. Apabila dia lemah, maka dia dimotivasi, diberikan motivasi. Apabila dia semangat, maka dia diberi dorongan. Itulah teman yang baik, teman yang baik.
Teman yang baik itu bukan teman yang membiarkan temannya begitu saja tanpa ada peneguran. Bukan. Temannya mau jadi apa dia biarkan saja. Itu bukan teman yang baik. Tapi teman yang baik itu ketika temannya keliru dia benarkan. Ketika temannya lemah dia motivasi, kasih semangat. Begitu temannya lagi semangat ya makalah dia dukung. Ya, itulah teman yang baik. Ketika temannya menyimpang dia luruskan. Jadi kalau ada teman yang selalu cerewet, ada teman yang selalu tidak tenang, selalu memberikan arahan, selalu bicara, selalu memberi nasihat, ketahuilah bahwa itu adalah sesungguhnya teman yang baik. Sesungguhnya itu adalah teman yang baik. Tapi kalau teman yang dia diam saja, apa yang dilakukan oleh kita semuanya bagus bagi dia, ini bukan teman yang baik. Ini bukan teman yang baik. Maka kadang-kadang orang tertipu, kadang-kadang manusia tertipu karena egonya, pribadinya. Dia tidak ingin berteman dengan orang yang selalu memberi nasihat. Kalau ada orang yang memberi nasihat, dianggap itu bukan teman yang baik. Nah ini dia tertipu sebenarnya. Dia tertipu. Dia masuk dalam perangkap syaitan. Agar supaya tidak ada yang membenarkan dia, tidak ada yang meluruskan dia. Sehingga dia jauh dari teman-teman yang baik. Maka ketahuilah ya ikhwan, kalau ada teman yang orangnya itu tidak pernah bicara, tidak pernah memberi nasihat, tidak pernah meluruskan, dan tidak pernah memberikan teguran, selalu saja diikuti apa yang kita inginkan, maka ketahuilah itu adalah teman yang baik, yang buruk. Tinggalkan teman yang demikian. Tapi kalau ada teman yang cerewet, ada teman yang tidak pernah diam, selalu saja memberi nasihat, selalu saja membenarkan, selalu saja dia repot kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan, maka ketahuilah itu adalah teman yang baik. Itu adalah teman yang baik. Teman ini pantas untuk dipergauli. Demikian akhwan fillah azzadallahu wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Kita sambung pada pertemuan berikutnya biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adit.